Kembali lagi di channel TIK SMP Suster Pontianak. Pada chapter ke-6 seri Microsoft Access ini kita akan mempelajari parameter query. Di video-video sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu select query, lalu apa itu query perhitungan. Sekarang query yang ketiga yaitu parameter query. Kita simak dulu penjelasannya apa itu parameter query. Query tidak langsung menampilkan data yang kita minta atau yang kita inginkan. Akan tetapi akan tampil sebuah form konfirmasi yang memberikan informasi kepada Anda untuk memasukkan data yang akan ditampilkan. Nah, pokoknya nanti akan ada form atau kotak konfirmasi seperti ini yang akan ditanyakan kepada kita data apa yang ingin kita cari. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nanti kita akan lihat perbedaannya parameter query dengan select query. Oke, sekarang kita kembali ke database SMP Suster. Oke, nah kemarin seperti ini database kita. Seperti yang kita ketahui, kalau select query, kita harus mengisikan kriterianya langsung di baris kriteria. Misalnya kita ingin mau mencari data Andi, kita harus ketik Andi di sini, lalu kemudian kita view, baru kita mendapatkan data Andi. Nah, sekarang bagaimana bila nanti kita ingin mencari data siswa yang namanya lain, misalnya namanya Budi, namanya Winda, namanya Braden, otomatis akan sedikit repot karena kita harus bolak-balik mengganti kriteria, mengisi kriterianya dengan yang baru. Nah, untuk itulah kita hari ini akan mempelajari select query. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Ya, soalnya ada 6 soal yang akan dibahas. Soalnya seperti ini, kita coba dulu soal yang pertama, yaitu tampilkan niche tertentu. Nah, untuk parameter query ini kita dibantu dengan tanda kurung siku. Jadi di baris kriteria nanti akan diupdate oleh dua kurung siku ya, kurung siku pembuka dan kurung siku penutup. Nah, seperti apa? Kita copy dulu master query-nya ini. Berarti kita bekerja di kolom NIS tertentu. Jadi nanti kita ingin mencari NIS tertentu, tidak spesifik NIS-nya nomor berapa ya. Seperti tadi penjelasannya kita berikan kurung buka dan kurung penutup kurung siku. Kita ketikkan di sini NIS tertentu. Ya, biarkan seperti ini. Kemudian kita tinggal view. Nah, ini yang berbedanya adalah nanti akan muncul kotak konfirmasi seperti ini, menanyakan kriteria apa yang ingin kita cari. Misalnya sini NIS tertentu, kita bisa masukkan NIS berapapun yang terdata di tabel yang ingin kita cari datanya, misalnya 6100. Oke, nah berarti kita benar mendapatkan siswa bernama Andi. Misalnya kalau kita ingin mencari NIS yang lain, bagaimana? Nah, ini gampang sekali, kita tinggal jalankan lagi parameternya. Nanti dia akan meminta kembali kotak kriterianya harus kita isi atau parameternya harus kita isi. Nah, misalnya kita minta yang lain, 6120. Ternyata datanya tidak ada. Ya, kita bisa cari datanya yang ada, misalnya 6210. Ini bisa kita close, save saja. Kita jalankan lagi NIS tertentu, dia akan terus meminta parameternya 6210. Nah, kita dapat siswanya bernama Winda. Jadi ini kita tidak perlu bolak-balik mengganti kriterianya, kita tinggal tuliskan parameternya di form konfirmasi. Jadi itu yang membedakan select query dengan query biasa. Kita lanjut soal yang kedua, saya paste lagi. Kita masuk ke kriteria tanggal lahir, berikan kurung siku, tanggal lahir tertentu. Ya, kita tinggal save. Kemudian ini kita tinggal jalankan. Jadi kita lihat dulu, kita mau mencari misalnya tanggal lahirnya 5 bulan 3 2006 ya.
kita tinggal view di sini. Nah, tadi tanggal 5 bulan 3 2006. Otomatis kita mendapatkan siswa yang lahir di tanggal tersebut adalah Budi, ya. Sekarang soal yang ketiga, di atas SPP tertentu. Nah, gimana tuh? Berarti kita bekerja di SPP ya. Kolom SPP berarti ingat yang pertama-tama harus kita ketikkan itu selalu ada kurung sikunya. Berarti di sini SPP di atas SPP tertentu. Nah, sekarang kalau kita hanya menulis parameter seperti ini, apakah rumusnya akan jalan? Misalnya kita mengetik 300.000. Saya juga ngetik 300.000. Apakah rumusnya sesuai? Bagaimana? Tidak sesuai ya, karena di sini perintahnya rumusnya adalah di atas SPP tertentu. Harusnya kalau kita mengetik 300.000, itu SPP yang keluar nilainya di atas 300.000, melebihi 300.000. Berarti kalau sesuai dengan tabel kita di sini yang di atas 300.000 itu adalah 330.000. Harusnya dua harga SPP ini yang keluar. Nah, untuk memperbaiki rumus ini seperti apa? Ingat kemarin kita sudah ada operator perbandingan. Berarti kalau di atas kita perlu tambahkan operator perbandingan. Operator perbandingan yang cocok apa? Ya, operatornya adalah lebih besar. Nah, sekarang sudah benar rumus kita ini. Kita view. Kita ketik 300.000 lagi. Berarti ini di atas 300.000 ya, di atas SPP tertentu. SPP-nya itu 300.000, berarti harus di atas 300.000. Kita enter. Ya, benarnya yang keluar harganya 330.000. Oke, sekarang bisa di pause. Ada yang mau mengerjakan 3 soal berikutnya, silahkan mencoba. Soal 4, 5, 6. Boleh pause dulu, silahkan mengerjakan untuk nambah pemahaman kalian. Setelah itu boleh kalian jalankan videonya kembali untuk melihat jawabannya. Soal keempat. Soal keempat ini gampang sekali ya. Sebenarnya tadi sudah kita jawab, tampilkan SPP tertentu. Ini saya paste. Nah, gampang sekali ini tidak ada logika yang ada. Tidak ada logika tadi seperti kata di atas. Ini hanya SPP tertentu, berarti kita hanya memasukkan kurung siku saja. Masukkan kurung sikunya. Di sini SPP, ingat kurung siku. Sini SPP tertentu. Kita view. Run juga sama ya. Jadi bisa kita mau cari SPP-nya 300.000. Ya, benar kita mendapatkan data yang berdasarkan nilai SPP-nya 300.000. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mau cari SPP yang lain lagi, tinggal jalankan lagi query-nya. Yang ditutup dulu. Save yes. Yang mencari SPP-nya 330, tinggal kita ketik di sini. Ya, seperti itu ya parameter query. Tampilkan tanggal lahir. Tampilkan di antara tanggal lahir tertentu. Di sana ada kata di antara, ada kata logika di antara. Ya, berarti di sini ya kita bekerja di kriteria tanggal lahir. Oke, sekarang kita lihat logikanya. Di antara. Di video sebelumnya di select query kita sudah belajar bagaimana menggunakan kata di antara. Kita terjemahkan ke dalam bahasa
Inggris ya, yang namanya di antara itu pasti diapit oleh dua benda. Di antara ya, kita di tengah-tengah, lalu ada dua benda di sekitar kita. Berarti itu kita ada di antara benda tersebut. Nah, sama seperti tanggal lahir ini, berarti kita harus memasukkan tanggal lahir awal, lalu tanggal lahir akhir. Itu yang menyatakan bahwa sesuatu itu berada di antara. Berarti dia ada di antara tanggal lahir awal yang kita input dengan tanggal lahir akhir yang kita input. Dia lahirnya di antara kedua tanggal ini. Oke, berarti kita masukkan bahasa Inggrisnya di antara between. Nanti kita masukkan tanggal lahir awal ya, kurung siku. Tanggal lahir awal. Ini pasangannya dengan N. Kurung siku lagi. Tanggal lahir akhir. Jadi nanti yang kita cari adalah kita inputkan tanggal lahir awal sama tanggal lahir akhirnya. Kita cari siapa siswa yang lahir di antara kedua tanggal tersebut. Seperti itu ya. Save. Kita view atau run sama. Dia minta tanggal lahir awal. Oke, saya ketikkan misalnya saya ketikkan tanggal 1 bulan 1 2006 tanggal lahir awalnya. Tanggal lahir akhirnya tanggal 1 bulan 12 2006. Oke, kita cek. Oke. Benar tidak yang lahir adalah siswa yang di antara 1 Januari 2006 sampai 1 Desember 2006 tanggal lahirnya. Oke, benar ya, tidak ada yang keluar datanya lahir tahun 2005 karena di tabel kita ada yang lahir tahun 2005. Oke, berarti rumus kita untuk di antara tanggal lahir tertentu sudah benar. Nama siswa diawali huruf tertentu. Nah, gimana itu? Masih ingat di select query bagaimana kita mencari data diawali huruf A, nama diawali huruf A, nama diakhiri huruf A, nama mengandung huruf A, memakai simbol apa? Ya, berarti kita bekerja di nama siswa. Ya. Oke, masih ingat kemarin untuk diawali huruf A kita memakai kriterianya seperti apa? Ya, diawali huruf A kita memberikan tandanya A. Nah, selanjutnya seperti apa? Kita klik dulu keluar. Nah, seperti ini. Ya. Nah, berarti karena soalnya diawali huruf tertentu, berarti hurufnya tidak spesifik huruf A. Berarti hurufnya nanti boleh bebas, mau A, B, C, sampai Z. Bebas, berarti H ini harus kita buang. H ini kita buang, kita gantikan kurung siku. Huruf, kita ganti dengan huruf tertentu. Ini ya, karena sudah ada kurung siku, kita tidak lagi pakai tanda petik duanya. Nah, kemudian untuk menjambungkan parameter huruf tertentu ini dengan tanda bintang, kita berikan tanda dan, simbol dan. Nah, seperti ini. Inilah rumusnya nama siswa diawali huruf tertentu. Kita coba ya. Kita save. Ya, ininya nanti berpindah ke sini. Tanda petik duanya dia mengapit tanda bintang. Kita run. Kita cari huruf A. Benar nggak nanti yang keluar ini yang diawali huruf A? Oke, benar ya Andi? Kita coba lagi, kita jalankan. Siswa WI, huruf diawali huruf WI. Berarti harusnya yang keluar Winda. Nah, betul ya. Misalnya kita view lagi BR. Yang keluar adalah Presiden. Oke,
saja penjelasannya mengenai parameter query. Silakan kalian pelajari penggunaan parameter query ini di database. Ini berguna untuk memfilter data yang ingin kita cari ya. Oke, sekian saja video pembelajaran kita hari ini mengenai parameter query. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.